Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. Jiminy Cricket memberikan narasi pembuka saat film dimulai. Dia mulai sebagai kriket tunawisma yang kesepian berkeliaran di jalan-jalan mencari tempat tinggal. Jiminy tersandung ke rumah Geppetto, seorang pengukir kayu janda yang tinggal bersama kucingnya Figaro dan ikan mas Cleo. Geppetto saat ini sedang mengerjakan boneka kayu miniatur yang meniru mendiang anaknya. Kemudian, seorang pria mengunjungi bisnis Geppetto dengan tujuan membeli salah satu jam kukupnya. Tetapi Geppetto sangat menghargainya dan menolak untuk berpisah dengannya. Dia menamai boneka Pinocchio saat dia menyelesaikannya. Geppetto menaruh harapan pada bintang saat dia bersiap-siap untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Pinocchio hidup kembali saat kilatan cahaya biru mengenai foto putra Geppetto dan memantul di dalam boneka. Ketika Jiminy mencoba berbicara dengan Pinocchio setelah dikejutkan olehnya, dia hanya mengulangi apa yang Jiminy katakan. Setelah itu, peri biru masuk dan menggunakan kekuatannya untuk membebaskan Pinocchio dari rantainya dan memberinya pidato yang lebih jelas. Dia menyarankan Pinocchio untuk berani, jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri untuk menjadi anak laki-laki sejati untuk ayahnya. Selain itu, peri menyesuaikan pakaian Jiminy dan menamainya dengan hati nurani Pinocchio. Ketika Geppetto terbangun, dia terkejut tetapi sangat senang mengetahui bahwa Pinocchio masih hidup. Dia mengirimnya ke sekolah bersama anak-anak lain karena dia ingin dia memiliki masa kanak-kanak yang khas. Jiminy mengejar dan bertemu Sofia, seekor burung camar yang bersahabat dengan Geppetto. Untuk menemukan Pinocchio, dia menerbangkan Jiminy. Sementara itu, Pinocchio ditemukan oleh dua penipu jujur John dan Gideon, yang berniat menggunakannya sebagai undian untuk dalang stromboli. Mereka mendekati bocah kayu itu dan berusaha untuk memenangkannya. Sebelum Jiminy menyusul mereka dan menyuruhnya mengikuti instruksi Geppetto jika dia ingin menjadi anak laki-laki sejati, Pinocchio hampir mengikuti mereka. Ketika Pinocchio dengan sopan menolak tawaran mereka dan berusaha dengan tulus untuk mendaftar di sekolah, kepala sekolah yang tidak berperasaan itu mengeluarkannya dengan alasan bahwa kelas hanya untuk anak-anak yang sebenarnya. Jiminy ditangkap oleh John dan Gideon yang dapat dipercaya dalam toples, dan mereka membawa Pinocchio bersama mereka. Pinocchio bergabung dengan produksi Stromboli dan mempersiapkan debutnya di depan banyak orang. Dia bertemu Fabiana, seorang wanita muda yang adalah seorang penari sebelum kecelakaan kaki menghentikan karirnya. Dia sekarang tampil dengan Sabina, seorang balerina boneka. Ketika Pinocchio pergi untuk tampil, dia tersandung dan hidungnya tersangkut di papan lantai sampai Sabina datang membantunya. Boneka lain bergabung dengannya dalam pertunjukan, dan penonton memujanya. Untuk mencegah Pinocchio melarikan diri, Stromboli yang kejam menempatkannya di dalam sangkar. Geppetto khawatir ketika Pinocchio tidak kembali ke rumahnya. Dia berjalan melewati sekolah untuk mencarinya bersama Figaro dan Cleo tetapi tidak berhasil melakukannya. Dia juga mengabaikan usaha Jiminy untuk menarik perhatiannya. Kemudian, Jiminy tersentak oleh kereta kuda Stromboli, yang memungkinkan dia menaikinya dan menemukan Pinocchio. Ketika Jiminy menemukannya, boneka itu bertindak seolah-olah dia tidak menyukai ketenaran atau bahkan menginginkannya, yang membuat hidungnya membesar. Ini memberi Pinocchio gagasan untuk mengatakan kebohongan sehingga hidungnya akan memanjang dan memungkinkan Jiminy untuk memegang kunci sangkar dan melepaskannya. Ketika Pinocchio dan Jiminy pergi, mereka melewati kereta pos lain yang membawa sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Pinocchio menerima undangan Techo Achman untuk bergabung dan berteman dengan Lampuik, seorang anak muda bermasalah. Sang kusir merasa gelisah ketika Pinocchio menunjukkan ketidakpercayaan padanya dan menyanyikan omelannya kepada boneka itu untuk membujuknya pergi bersama mereka. Anak-anak kemudian dibawa ke Pulau Pleasure oleh kusir. Geppetto ditemukan oleh Sofia di rumahnya, dan dia menawarkan brosur untuk Pulau Kesenangan agar dia tahu kemana Pinocchio pergi. Kusir berusaha meyakinkan anak-anak bahwa Pulau Kesenangan adalah taman hiburan dengan segala yang mereka inginkan. Pinocchio merasa lucu pada awalnya, tetapi dia segera mulai khawatir tentang bagaimana anak-anak bertindak. Ketika Jiminy mencoba untuk kembali ke Pinocchio, ia menemukan tambang garam di mana anak-anak diubah menjadi keledai dan digunakan sebagai budak oleh makhluk kabut hitam yang penuh teka-teki. Saat mereka bermain biliar, Pinocchio bergabung dengan Lampuik, tetapi Lampuik juga berubah menjadi keledai. Sebelum bantuan Jiminy untuk mengeluarkannya, Pinocchio mengembangkan telinga dan ekor. Kusir dan monster uap mengejar mereka, tetapi Pinocchio dan Jiminy berhasil mencapai air. Keesokan harinya, Pinocchio ditemukan oleh Fabiana dan Sabina, yang mengatakan kepadanya bahwa sejak Stromboli ditahan, mereka sekarang membawa pertunjukan boneka mereka sendiri di jalan. Mereka mengundang Pinocchio untuk bergabung dengan mereka,
Tetapi dia menolak karena dia harus kembali ke Geppetto. Dan akibatnya, telinga dan ekornya menghilang. Sebelum Jiminy dan dia ditemukan oleh Sofia, yang mengklaim Geppetto telah berlayar ke laut untuk mencari Pinocchio. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Fabiana dan Sabina. Dia memegang seutas tali dan menariknya dengan bantuan Sofia sehingga Pinocchio dapat berlari menyeberangi danau. Selain Figaro dan Cleo, Pinocchio dan Jiminy dapat melacak Geppetto, bertemu dengannya, dan memberitahu dia tentang perjalanannya. Monster laut yang menakutkan, Monstro, segera mencekik seisi rumah. Untuk mengeluarkan mereka, Pinocchio memiliki ide cemerlang untuk menyalakan api di dalam mulut Monstro, yang akan membuat monster itu memuntahkan mereka. Meskipun berhasil, Monstro memperhatikan mereka dan mengejar mereka. Monstro menabrak sebuah gua saat Pinocchio mengendarai puing-puing kapal di sana menggunakan kakinya sebagai baling-baling. Ketika mereka kembali ke darat, Geppetto tidak bangun. Ketika Pinocchio menangis sedih atas ayahnya, Geppetto terbangun oleh air matanya. Pinocchio telah lebih dari menunjukkan kemampuannya untuk menjadi anak laki-laki sejati. Geppetto memberitahu dia. Pinocchio tampaknya berubah menjadi seseorang saat mereka mulai melakukan perjalanan pulang. Jiminy mengatakan di akhir cerita bahwa ada banyak cerita tentang apakah Pinocchio benar-benar tumbuh menjadi laki-laki atau tidak. Dan sementara dia tidak akan mengatakan apakah itu benar. Dia tahu dalam hatinya bahwa Pinocchio sama beraninya, jujur, dan tidak egois seperti yang dia inginkan.